hidup bukan akhir kehidupan. Justru hidup di dunia ini adalah proses kehidupan kita yang akan menemui akhirnya. Apa di antara akhir kehidupan dunia? Mati. Tapi mati bukan akhir kehidupan. Justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka طلع البدر علينا من diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in." Kata Nabi, tidak akan bergeser kaki seorang manusia ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya 4 pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ini pertanyaan dikemukakan kita dalam kehidupan dunia, padahal pertanyaan ini akan ditanya kepada kita nanti hari kiamat. Boleh jadi pertanyaan ini menjadi kisi-kisi yang harus kita siapkan jawabannya sebelum nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua meyakini bahwa kehidupan kita tidak lantas habis ketika kita hidup di dunia. Setidaknya manusia akan mengalami 12 etapa kehidupan. Kehidupan yang pertama disebut dengan alam ruh, sudah kita lewati. Yang kedua, alam rahim, sudah kita lewati. Yang ketiga, alam dunia, sedang kita jalani. Yang keempat, alam kubur, alam barzah, akan kita datangi. Yang kelima, alam hari kiamat, di mana kita akan dihancurkan. Yang keenam, alam dibangkitkan. Yang ketujuh, alam dikumpulkan. Yang kedelapan, alam dihisabkan. Yang kesembilan, alam ditimbangkan. Yang kesepuluh, alam di mana kita akan diperjalankan. Ke-11, alam di mana kita akan menentukan jalan terakhir kita. Yang ke-12, surga atau nerakakah yang akan kita dapatkan. Ada fase di mana kita bertemu dengan hari kiamat. Dan sebagai orang beriman kita meyakini kita semua pasti akan bertemu dengan hari kiamat. Kata Nabi, ketika nanti hari kiamat tidak akan bergeser kaki kita manusia sebelum kita ditanya tentang 4 pertanyaan dalam hidup kita. Apa di antara 4 pertanyaan itu? Yang pertama, manusia akan ditanya an umrihi fima afnah. Manusia ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umurnya. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan akhir kehidupan. Justru hidup di dunia ini adalah proses kehidupan kita yang akan menemui akhirnya. Apa di antara akhir kehidupan dunia? Mati. Tapi mati bukan akhir kehidupan. Justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka satu kali ketika ditanya, siapakah orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya? Maka Nabi menjawab, orang beriman yang paling cerdas adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Oleh karena itu, orang beriman tahu tujuannya akan kemana. Orang beriman tahu agenda hidupnya apa. Maka dunia bukan menjadi indikator keberhasilan hidupnya, bukan. Justru dunia jadi bekal dan dia akan ditanya umurnya dihabiskan untuk apa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hari ini ada di antara kita yang usianya 60 tahun, yang usianya 50 tahun, yang usianya 40 tahun, yang usianya 30 tahun. Pertanyaannya bukan seberapa banyak usiamu, tapi tentang seberapa besar keberkahan dalam umur yang Allah berikan dalam hidupmu. Apakah lebih banyak digunakan untuk amal soleh atau amal salah? Apakah lebih banyak digunakan untuk taat atau maksiat? Apakah lebih banyak digunakan untuk menabung pahala atau malah mengumpulkan dosa dalam kehidupan? Maka mohon maaf lahir batin, jika hari ini ada di antara hadirin yang masih diberikan usia oleh Allah, ingat 2 hal.
Saya ulangi. Jika ada di antara hadirin yang sampai saat ini masih diberikan usia oleh Allah, ingat dua hal. Yang pertama, boleh jadi karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan usia, agar di sisa usia ini kita sibuk mempersiapkan bekal amal kita, menambah amal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, mohon maaf, karena Allah tahu dosa kita sangat banyak, sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita, agar di sisa usia ini kita banyak minta ampun, bertobat kepada Allah dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, semua pasti akan mati. Oleh karena itu, pertanyaan pertama yang akan Allah tanyakan kepada kita, umurmu dihabiskan untuk apa? Yang kedua, ketika nanti hari kiamat, manusia akan ditanya, wa an ilmihi fi ma fa'ala. Ilmunya diamalkan untuk apa? Berapa banyak ilmu yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita? Maka coba perhatikan, dari ilmu itu, apakah menjadikan kita makin dekat dengan Allah atau makin jauh dari Allah? Dengan ilmu itu, apakah menjadikan kita berbuat taat atau berbuat maksiat dalam kehidupan ini? Maka mohon maaf ya, orang yang pintar itu bukan orang yang tahu segalanya, bukan. Tapi orang yang pintar, yang cerdas, dia tahu ilmunya digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti dengan ilmu yang dia dapatkan menjadi jalan, dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Karena itulah fungsi dari ilmu. Kata Nabi SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, dengan ilmu. Barang siapa yang mau bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan dunia, akhirat, maka dengan ilmu. Ilmu menjadikan jalan dia dekat dengan Allah. Maka mohon maaf, ilmu yang dia miliki tidak menjadikan dia sombong. Mohon maaf, ilmu yang Allah berikan kepadanya tidak menjadikan dia sombong, justru menjadikan dia sadar diri kalau dia bukan siapa-siapa, kalau dia tak punya apa-apa, kalau dia adalah makhluk Allah yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf, dengan sikap sombong yang masih kita tanam di dalam hidup kita, iblis tidak akan pernah masuk surga. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam dirinya. Jangan pernah merasa pintar, tapi harusnya pintar merasa. Jangan merasa soleh, karena merasa soleh itu salah. Belajarlah merasa salah, karena merasa salah itu soleh. Justru saat kita belajar menata hati, menata diri kita dengan ilmu yang Allah berikan, menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Makin rendah hati, makin merunduk, makin paham hidup ini, lebih bersyukur ketika dikasih nikmat, lebih bersabar ketika dikasih ujian, lebih ikhlas ketika beramal, lebih ridho dengan adanya takdir. Itu yang menjadi kekuatan dalam dirinya dengan ilmu yang Allah berikan. Maka ilmu menjadikan imannya meningkat, sehingga pada akhirnya Allah angkat derajatnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kamu sekalian. Siapa? Orang beriman di antara kamu sekalian dan berilmu di antara kamu sekalian. Darajat, beberapa derajat. Maka mohon maaf, untuk apa pintar tapi membuat kita jauh dari Allah? Untuk apa kita tahu segalanya tapi membuat kita tidak pandai bersyukur dengan nikmat Allah, tidak makin yakin ke Allah? Karena ilmu akan ditanya, diamalkan untuk apa ilmu itu. Yang ketiga, manusia akan ditanya oleh Allah, wa an jasadihi atau wa an jismihi fi ma'ablah. Tubuhnya digunakan untuk apa? Kelak ada satu hari di mana tubuh ini akan ditanya oleh Allah. Mata ditanya oleh Allah,
Lisan ditanya oleh Allah, tangan ditanya oleh Allah, kaki ditanya oleh Allah. Dirinya bisa berbohong, dirinya bisa mengelak, dirinya kita bisa mengemukakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Mohon maaf, di akhirat tak bisa. Kenapa? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu hari di mana mulut dikunci, tangan bicara, kaki jadi saksi dengan apa yang kita lakukan. Maka mohon maaf lahir batin. Mata, apakah lebih banyak digunakan untuk melihat sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik? Lisan, apakah digunakan untuk bicara yang baik atau mohon maaf, bicara yang tidak baik? Berbohong, berdusta, sumpah serapah, menghina orang lain, membicarakan aib orang lain, berghibah. Nauzubillahi min dzalik. Tangan, apakah masih kita menyentuh sesuatu yang haram? Kaki, apakah masih sibuk melangkah ke tempat maksiat? Maka ayo, mulai hari ini perbaiki dari itu semua. Karena tubuhnya akan digunakan untuk apa selama hidup. Sampai yang terakhir, ketika nanti hari kiamat kita akan ditanya wa an malihi, tentang hartanya. Yang paling menarik, ketika pertanyaan terkait harta, bukan hanya satu pertanyaannya, tapi dua pertanyaannya. Apa? Pertanyaan yang pertama, min aina iktasabah, dari mana harta yang kamu dapatkan? Wa fima anfaqah, dan dibelanjakan untuk apa harta itu? Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita yang hari ini sibuk bekerja dalam urusan dunia, kita yang hari ini berbisnis, berdagang, tolong pastikan setiap yang kita dapatkan harta yang halal, harta yang baik. Kenapa? Kan harta yang halal itu yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Sedangkan harta yang haram tidak akan pernah tumbuh daging dari harta yang haram. Tidak akan pernah mengantarkan kebahagiaan dari harta yang haram. Maka tolong pastikan, tinggalkan sesuatu yang haram dalam kehidupan kita. Maka ada satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita untuk dibaca setiap Jumat ba'da asar. Ini waktu mustajab. Apa doa yang Nabi panjatkan? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Nabi berdoa, Allahumma kfini, ya Allah, cukupkan aku bihalalika, dengan yang halal darimu, an haramika, dan jauhkan aku dari yang haram. Apa maknanya? Yang halal pasti cukup, yang haram tidak akan pernah cukup. Saya ulangi, yang halal pasti cukup, yang haram tidak akan pernah cukup. Jangan sibuk mencari banyaknya, karena sampai kapanpun engkau tidak akan pernah puas dibuatnya. Tapi carilah keberkahannya, karena itu yang akan mengantarkan ketenangan dan kehidupan dalam kehidupan kita. Sampai yang kedua kita minta, wa aghnini, dan kayakan aku, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, daripada aku bergantung kepada selainmu. Masya Allah. Harta akan ditanya, dari mana harta yang kita dapatkan dan dibelanjakan untuk apa? Maka mohon maaf, jika harta kita sudah sampai nisab dan haulnya, keluarkan zakatnya. Jika ada kelapangan di dalamnya, keluarkan infak sedekahnya. Sungguh tidak akan pernah habis harta yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sudah meninggal minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, seandainya aku bisa hidup kembali dan engkau perpanjang kehidupanku, maka aku akan menjadi orang yang ahli sedekah dan menjadi orang yang senantiasa beramal soleh dalam kehidupan. 4 pertanyaan yang akan ditanya ketika hari kiamat. Yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, ilmunya diamalkan untuk apa? Yang ketiga, tubuhnya digunakan untuk apa? Yang keempat, hartanya, dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau membelanjakannya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi bahan muhasabah untuk kehidupan kita yang lebih baik daripada yang sebelumnya.
من